Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Departemen Teknik Elektro ITS, Bapak Dedet Chandra Riawan. Yang kami hormati Bapak Komisi Pertimbangan Fakultas, eh, Bapak Eko Setijadi, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara promosi dokter baru Departemen Teknik Elektro ITS pada pagi hari ini. Saya, Rina Julius, selaku MC, akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan tanpa berlama-lama, marilah kita mulai acara ini dengan mendengarkan sambutan dari Kepala Departemen Teknik Elektro ITS, kepada Bapak Dedet Chandra Riawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tentunya salam sehat selalu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kesehatan yang diberikan kepada kita semua pagi hari ini, sehingga pagi hari ini kita bisa menghadiri bersama-sama acara ya promosi doktor baru, meskipun secara online tapi kelihatannya tetap meriah ya, untuk di Departemen Teknik Elektro ITS. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Setiadi ya, selaku Komisi Pertimbangan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Selamat pagi Pak Eko, terima kasih. Dan juga kepada Pak Roni Mardianto selaku Kaprodi di program Pasca Sarjana di Teknik Elektro ITS, dan juga tentunya kepada para dokter baru yang pagi hari ini akan menyampaikan ya promosinya, yang akan menyampaikan apa yang telah dikerjakan selama studi S3 di program Doktor Teknik Elektro ITS. Dan tentunya juga ingin menyapa kepada para promotor ya. Ada mungkin di sini sudah hadir Bapak Dr. Muhammad Rifai, kemudian ada Profesor Freddy Kurniawan sebagai tim promotor dari Bapak Dr. Misbah ya. Kemudian juga ada Pak Muhammad Haryadi dan juga Bapak Risa Fuad Rahmadi selaku tim promotor dari Dr. Astrid Novita Putri. Tentunya kami ucapkan selamat kepada para dokter baru ya. Tentunya semoga semua apa yang telah didapatkan ya, ilmu yang didapatkan di Teknik Elektro ITS selama masa studinya bisa dikembangkan untuk selanjutnya lebih banyak menghasilkan karya-karya yang bisa berkontribusi kepada dunia penelitian dan pendidikan di Indonesia. Harapan kami bagi dokter baru ini ya tetap semangat ya meneruskan kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan di ITS, tentunya memberikan kabar yang baik bagi semua calon-calon dokter yang saat ini juga mungkin hadir di forum ini, memberikan motivasi semangat yang lebih untuk segera ya menyelesaikan studinya, karena ya salah satu target dari Pak Roni Mardianto adalah bagaimana mahasiswa S3 Teknik Elektro itu semuanya tepat waktu dalam studinya. Amin ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, dan apabila ada kekurangan dalam penyambutan kami dari Departemen Teknik Elektro, kami mohon maaf, dan semoga acara ini berjalan lancar sampai nanti berakhir di siang hari ini. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedet untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan acara secara resmi, sekaligus pembacaan berita acara oleh perwakilan Komisi Pertimbangan Fakultas, Bapak Eko Setijadi. Kepada Bapak, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya yang hadir saat ini di sidang promosi dokter baru. Yang kami hormati
tim penilai ujian, kualifikasi dan disertasi atau tim PUKD. Kemudian yang saya hormati keluarga dari dokter baru hari ini, Bapak Dr. Misbah dan Ibu Dr. Astrid Novita Putri. Saya ucapkan selamat datang. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Dan yang saya hormati rekan sejawat dari dokter baru yang juga mungkin ikut hadir dalam sidang ini, saya ucapkan selamat mengikuti promosi dokter baru. Dan hadirin sekalian semua yang ikut dalam sidang promosi dokter baru ini, saya ucapkan juga terima kasih banyak eh, dan eh, semoga bagi yang belum menyelesaikan program dokternya bisa menyusul segera. Baik, pada hari ini Kamis 26 September 2024 akan dilaksanakan promosi dokter baru atas nama Dr. Misbah dan Dr. Astrid Novita Putri. Sidang tertutup dari Dr. Misbah telah dilaksanakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan lulus. Nah, sedangkan sidang tertutup dari Dr. Astrid Novita Putri telah dilaksanakan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juli tahun 2024 dan juga dinyatakan lulus. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan promosi dokter baru ini dilakukan oleh Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas atau FTE IC ITS. Dalam hal ini yang melaksanakan adalah Komisi Pertimbangan Fakultas berdasarkan Peraturan Rektor ITS tahun 2017 tentang pembentukan Komisi Pertimbangan Fakultas di lingkungan Institut Teknologi 10 November. Dan promosi doktor baru ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada dokter baru untuk menjelaskan hasil penelitiannya yang merupakan karya ilmiah dengan segala kontribusi keilmuannya. Selain itu juga promosi dokter baru merupakan pertanggungjawaban dari pendidikan program pascasarjana kepada masyarakat bahwa telah dihasilkan seorang dokter baru, kali ini ada 2 dokter baru yang dapat berfungsi sebagai ilmuwan yang mandiri, yang mempunyai pengetahuan yang baik dan mempunyai wawasan ilmiah yang baik serta mempunyai kemampuan dan sikap ilmiah yang memadai. Nah, acara promosi dokter baru ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan dokter-dokter baru serta karyanya kepada masyarakat. Baik, dalam kesempatan hari ini jam 10 menit tanggal 26 bulan September 2024 saya nyatakan sidang promosi baru dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada hadirin sekalian, marilah kita ikuti promosi dokter baru ini dengan khidmat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada ucapan dan sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya saya sampaikan untuk pembacaan berita acara. Tadi disampaikan bahwa sekaligus pembacaan berita acara. Yang pertama, untuk Dr. Misbah, berita acara rapat terbatas sidang Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas tentang yudisium program doktor periode wisuda September 2024. Nomor 1753 IT2 Romawi 9.5 /slice
PP titik 06 garis miring angka Romawi 8 garis miring 2024. Pada hari Kamis 8 Agustus 2024 dimulai pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat telah diadakan rapat terbatas yudisium program Doktor Teknik Elektro. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pertimbangan Fakultas, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, dan dihadiri oleh Ketua Sidang dan anggota dengan daftar yang terlampir. Keputusan rapat, kandidat doktor atas nama Misbah dengan NRP 071176760010016 yang ditetapkan dengan surat keputusan kandidasi direktur pasca sarjana dan pengembangan akademik ITS nomor T garis miring 22281 garis miring IT 2 titik Romawi 1 titik 2 garis miring HK titik 00 titik 02 garis miring 2020 pada tanggal 2 Oktober 2020 telah mengikuti sidang yudisium dalam bidang teknik elektro dan dinyatakan lulus sebagai doktor. Yang bersangkutan merupakan lulusan yang ke-225 dengan predikat memuaskan. Berita acara ini dibuat pada tanggal 8 Agustus tahun 2024 di kampus ITS Sukolilo, Surabaya. Tertanda tangan Ketua KPF Profesor Dr. Insinyur Joko Lianto Buliali dan Ketua Sidang Profesor Dr. I. Ketut Edi Purnama. Berikutnya untuk Dr. Astrid Novita Putri. Berita acara rapat terbatas Sidang Komite Pertimbangan Fakultas, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas tentang yudisium program doktor periode wisuda September 2024. Nomor 1777 garis miring IT2 titik Romawi 9 titik 5 garis miring slice garis miring PP titik 06 garis miring Romawi 8 garis miring 2024. Pada hari Kamis 8 Agustus tahun 2024 dimulai pukul 9.45 menit waktu Indonesia bagian Barat telah diadakan rapat terbatas yudisium program Doktor Teknik Elektro. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pertimbangan Fakultas, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas dan dihadiri oleh Ketua Sidang dan anggota dengan daftar terlampir. Keputusan rapat, kandidat doktor atas nama Astrid Novita Putri dengan NRP 071118600100004 yang ditetapkan dengan surat keputusan kandidasi direktur pasca sarjana dan pengembangan akademik ITS nomor 699 garis miring IT 2 titik Romawi 1 titik 2 garis miring T garis miring HK titik 00 titik 02 tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022 telah mengikuti sidang yudisium dalam bidang teknik elektro dan dinyatakan lulus sebagai doktor. Yang bersangkutan merupakan lulusan yang ke-226 dengan predikat sangat memuaskan. Berita acara ini dibuat pada tanggal 8 Agustus tahun 2024 di kampus ITS di kampus ITS Sukolilo, Surabaya, ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Insinyur Joko Lianto Buliali dan Ketua Sidang Profesor Dr. I. Ketut Edi Purnama. Demikian pembacaan berita acara yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat pada Dr. Misbah dan Dr. Astrid Novita Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Setijadi atas sambutan dan pembukaan resmi mewakili Komisi Pertimbangan Fakultas.
Dengan ini acara resmi kita telah dimulai dan selanjutnya saya menyerahkan jalannya acara kepada moderator kita, Ibu Riza Kamelia, untuk memandu sesi presentasi. Kepada Ibu Riza, kami persilakan. Baik. Terima kasih untuk dirinya. Kali ini saya akan memoderatori mohon maaf, saya akan memoderatori untuk presentasi Dr. Misbah dan Dr. Astrid Novita Putri. Untuk presentasi yang pertama adalah Dr. Misbah. Sebelum presentasi saya akan membacakan biografi beliau. Nama Misbah, tempat tanggal lahir Gresik 28 Juni 1976. Pekerjaan saat ini adalah dosen teknik elektro Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk menghubungi Dr. Misbah dapat melalui nomor telepon 08155017329 atau juga dapat meng-email ke misbah@umg.ac.id atau juga misbah.grs@gmail.com. Untuk riwayat pendidikan beliau lulus dari S1, S2, dan S3 dari Teknik Elektro ITS Surabaya. Kemudian publikasi beliau selama studi S3 yang pertama ada seminar internasional dengan judul Electronic Noise Using Convolutional Neural Network to Determine Adulterate Honey, di mana ini publish di International Conference of Computer Engineering Network and Intelligent Multimedia atau SENIM tahun 2022 dengan publishernya IEEE. Kemudian untuk jurnalnya yang pertama terindeks Scopus Q3 dengan judul Quartz Crystal Microbalance Based Electronic Noise System Implement on File Programmable Gate Array. Publikasi di Telkomnika volume 17 nomor 1 PP 370-376 tahun 2019. Kemudian untuk yang kedua terindeks Scopus Q2 dengan judul Identification of Diabetes Through Urine Using Gas Sensor and Convolutional Neural Network, published di International Journal of Intelligent Engineering and System IGS volume 15 number 1 PP 520-529 2022. Untuk pagi ini Dr. Misbah akan mempresentasikan dengan judul Sistem Electronic Noise untuk diagnosa diabetes dari sampel urin menggunakan Convolutional Neural Network. Untuk Dr. Misbah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Riza. Izin share. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan mempresentasikan untuk promosi dokter baru di pasca sarjana teknik elektro dengan judul Sistem Electronic Noise untuk diagnosa diabetes dari sampel urin menggunakan Convolutional Neural Network, diangkat dari disertasi berjudul Rekayasa Sensor Gas Quartz Crystal Microbalance terlapis karbon nanomaterial pada sistem Electronic Noise
untuk diagnosa diabetes dari sampel urin. Latar belakang dari disertasi ini adalah diabetes merupakan penyakit kronis yang berbahaya. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi. Selama ini diagnosa klinis bertumpu pada pemeriksaan gula darah. Memang diagnosa ini dianggap cepat, namun demikian kemungkinan terjadi infeksi dan rasa sakit dalam pengambilan sampel darah itu merupakan suatu permasalahan tersendiri. Electronic nurse merupakan suatu teknologi yang telah lama digunakan dalam industri makanan maupun pertanian yang biasanya digunakan untuk diagnosa atau monitoring di lingkungan maupun di peralatan medis. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan diabetes. Di sini dalam pengambilan sampel darah, sampel klinis ya, ada yang berupa sampel klinisnya berupa glukosa darah, ada yang glukosa serum, dan ada yang glukosa urin. Kemudian di penelitian yang lain juga untuk bahan yang diterapkan dalam sensor glukosa. Yang pertama ada biosensor enzim alami, ada juga dengan nanomaterial berbasis logam oksida, kemudian ada nanomaterial berbasis logam mulia, kemudian ada karbon nanomaterial. Bahan enzim alami masih memiliki beberapa kelemahan intrinsik, seperti mudah berubah sifat, pemurnian dengan biaya tinggi, kesulitan dalam persiapan dan penyimpanan. Untuk bahan non-enzim seperti bahan nanomaterial itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan sensor yang lebih baik. Untuk bahan karbon nanomaterial mempunyai keuntungan, yaitu larut dalam air, respon cepat, sangat ringan, untuk luas permukaan yang besar dan sensitivitas yang tinggi. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mendeteksi glukosa. Yang pertama ada teknik kolorimetrik, yang kedua ada teknik localized surface plasmon resonance, ada yang ketiga adalah fluorescence, yang keempat adalah bioelectrochemical, yang kelima adalah amperometrik, dan yang keenam adalah quartz crystal microbalance atau QCM. Sensor LSPR dan spektrometer itu merupakan sensor optik yang peralatannya mahal, sistem yang kompleks dan tidak portable. Kemudian untuk sensor elektrod itu mempunyai ukuran yang besar dan sensitivitas terbatas. Begitu juga untuk metal oxide, semikonduktor, memiliki kelemahan sensitivitas dan selektivitas rendah ditambah dengan konsumsi energi yang tinggi. Nah, untuk QCM sendiri mempunyai kelebihan, yaitu lebih sensitif terhadap perubahan gas dan bersifat stabil. Konsep atau ide yang dipakai dalam disertasi ini adalah, yang pertama adalah penggunaan sensor QCM dan beberapa jenis karbon nanomaterial. Di sini kita menggunakan 7 variasi diameter untuk meningkatkan sensitivitas dari sistem elektronik nurse. Jadi sensitivitas terhadap senyawa VOC yang setidaknya ada kurang lebih 17 senyawa. Ini berdasarkan penelitian Zhang dan Pasteur. Yang kedua adalah metode CNN. Metode CNN ini digunakan untuk meningkatkan selektivitas sistem elektronik nurse dengan diagnosa diabetes dengan sampel urin. Perumusan masalah di disertasi ini adalah bagaimana meningkatkan sensitivitas sensor gas untuk mengindra urin penderita diabetes. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan sistem elektrik nurse ini pada FPGA. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan akurasi identifikasi penyakit diabetes dengan sensor gas dan metode CNN.
Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama meningkatkan sensitivitas sensor gas KGM menggunakan lapisan karbon nanomaterial. Yang kedua adalah mengembangkan sistem elektronik nus menggunakan FPGA. Yang ketiga adalah meningkatkan keakurasian identifikasi penyakit diabetes menggunakan metode CNN. Ini adalah diagram fishbone penelitian di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas dan selektivitas elektronik nus untuk diagnosa diabetes dan sampel urin. Kontribusi penelitian yaitu penelitian ini menghasilkan beberapa kontribusi. Yang pertama adalah penggunaan bahan nanomaterial terbaik dalam meningkatkan sensitivitas sensor gas, kemudian mengembangkan sistem ENUS menggunakan FPGA, kemudian meningkatkan keakurasian diagnosa penyakit diabetes menggunakan metode CNN. Kontribusi lain di bidang kesehatan adalah membantu dalam mendiagnosa penyakit diabetes. Kemudian bagaimana terjadinya suatu glukosa itu dalam urin, bahwa seperti kita ketahui bahwa dinding usus itu akan menyerap setiap makanan, yaitu menyerap glukosa yang kemudian masuk ke aliran darah dan hati. Hal ini menyebabkan glukosa darah menjadi naik sehingga apabila produksi insulin itu sedikit, maka sel tubuh tidak maksimal menyerap glukosa. Pada hati dan otot terdapat glukagon yang berfungsi memecah glukosa. Kemudian glukosa terdistribusi ke semua sel tubuh melalui aliran darah termasuk ginjal. Nah, kerja ginjal juga akan menyerap glukosa. Akan tetapi apabila glukosa itu terlalu banyak, maka glukosa yang berlebih itu akan dikeluarkan melalui urin. Kemudian sensor yang kita pakai adalah sensor KGM atau quartz kristal mikrobalan. Sensor ini diambil dari komponen kristal ya, yang 10 MHz yang kita potong, yang kemudian isinya kita ambil. Ini merupakan sensor KGM, di mana prinsip kerjanya adalah apabila molekul gas itu menempel pada elektrod di KGM itu akan mengubah frekuensi osilasi dari KGM. Nah, dari situ akan terjadi hubungan bahwa apabila terjadi ada perubahan massa pada sensor KGM, maka terjadi pula perubahan frekuensi. Carbon nanotube, nah, ini adalah lapisan sebagai pelapis pada KGM. Carbon nanotubes berupa serbuk di sini. Nah, kalau kita lihat dalam skala nano itu seperti ini bentuknya. Yang ini adalah model single wall CNT, tadi cuma satu. Yang kemudian nanti kalau ada juga yang dipakai juga pakai yang double wall. Double wall, jadi ada dua. Kemudian ada multi wall CNT. Jadi di sini seperti gambar ini adalah multi wall CNT. Nah, CNT itu juga dapat berfungsi sebagai pengantar listrik yang baik, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengantar panas. Kemudian yang dipakai di disertasi ini adalah modul FPGA. Modul FPGA yang dipakai adalah Spartan 6 XCSLX9, di mana ada 9.152 logic cell, ada 1.430 slice, dan 5.720 LUT, serta 11.440 flip-flop. Untuk algoritma pengenalan pola yang dipakai di sini adalah convolutional neural network
di mana secara umum CNN ini dibagi menjadi 3 lapis, yaitu convolutional layer, polling layer, dan fully connected connection layer. Kemudian untuk desain sistem di elektronik industri itu yang pertama adalah kita mendesain sistem secara keseluruhan, yang kedua adalah proses pelapisan karbon nanomaterial pada sensor GCM, kemudian yang ketiga adalah desain osilator dan desain reciprocal counter berbasis FPGA, kemudian desain arsitektur CNN. Untuk desain sistem keseluruhan, ini ada chamber sensor, kemudian ada counter yang di dalam counter ini berada di dalam FPGA, dan di sini ada urin sampel dan komputer. Kemudian ada proses pelapisan. Proses pelapisan di sini kita melapisi GCM dengan menggunakan karbon nanomaterial ditambah dengan PVP. PVP itu senyawa kimia, yaitu yang kemudian kita campur dengan 10 mili air murni. Nah, proses ini dilakukan berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, jenis karbon nanomaterial yang digunakan untuk melapisi sensor ini ada 7. Yang pertama SVCNT, DWCNT, double wall, kemudian multi wall dengan diameter yang berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat untuk panjangnya hampir sama, dan kemurnian dari karbon nanomaterial di sini rata-rata adalah 98%. Desain osilator yang digunakan di sini adalah model osilator Pierce. Ini sering digunakan dalam sistem microcontroller. Untuk skema reciprocal, ini terdiri dari blok pembagi frekuensi dan gerbang N. Kemudian untuk skema pengatur suhu dan kelembapan, ini terdiri dari ALE, seleksi ADC, latch ADC, dan komunikasi serial. Untuk desain arsitektur CNN sendiri di sini diterapkan ada 2, ada model pertama dan model yang kedua. Yaitu kalau model pertama ada 2 kali max pooling. Di sini ada tabel ringkasannya, terdiri dari 2 kali max pooling dan 2 kali convolutional 1 dimensi. Untuk model yang kedua adalah perbedaannya adalah max poolingnya adalah sekali saja. Untuk konvolusinya 2 kali tetap. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, pada saat proses pencampuran tadi dengan PVP, polyvinyl pyrrolidone ini, dan aqueous, terlihat campuran untuk beberapa 7 macam karbon nanomaterial. Kemudian ini adalah alat untuk melapis, ini adalah ultrasonic atomizer. Alat ini untuk melapisi sensor GCM, bekerja di 110 kHz. Ini adalah hasil pelapisan dengan ultrasonic atomizer. Ini hasil sebelum dilapisi, dan ini adalah sesudah dilapisi. Kemudian ini adalah rangkaian osilator. Dan ini bentuk gelombang yang terlihat di osiloskop. Kemudian setelah kita lapisi, maka masing-masing massa yang menempel pada GCM itu bisa kita ketahui dengan rumusan yang di samping ini. Jadi massa yang menempel pada tiap GCM rata-rata adalah 29,7 mikrogram per centimeter persegi. Sehingga perubahan frekuensi rata-rata adalah 5.823 Hz. Ini adalah untuk pengujian reciprocal counter. Dengan pengujian yang lain didapat spesifikasi bahwa sistem ini mempunyai error 0,02%, resolusi sebesar 16 Hz, dan pengukuran di antara 7,8 kHz sampai 67 MHz. Ini adalah peralatan eksperimen, di mana di sini adalah sensor, chamber, kemudian ada container,
kemudian sampel, jadi untuk sampelnya, kemudian pompa untuk valve, kemudian ini adalah komputer. Pengambilan data diambil jumlah sampel urin sebanyak 38 dengan rincian 21 sehat dan 17 diabetes. Masing-masing dilakukan pengambilan 3 kali, sehingga didapat keseluruhannya adalah 114. Nah, pada pengambilan itu wadah sensor mempunyai volume sebesar 650 ml. Sampel dialirkan kurang lebih 50 ml per menit selama 40 detik dan dibiarkan sampai 30 detik sehingga total 70 detik. Frekuensi sampling pada sistem ini adalah sebesar 16 Hz sehingga sekali pengambilan didapat 16 kali 70 atau 1120 titik. Nah, ini adalah respon sensor yang saat pengambilan data, mana di sini ada 7 sensor yang merespon setiap pengambilan data. Nah, kemudian dari respon tadi di rata-rata diambil pola responnya. Ada sehat dan diabetes. Jadi ada dua identifikasi ya. Jadi ada sehat dan diabetes. Nah, ini adalah sebaran data yang bisa kita visualisasikan menggunakan PCR. Nah, kemudian untuk evaluasi model CNN, evaluasi ini ada rasionya adalah 70% untuk data latih dan 30% untuk data uji. Nah, keluaran dari CNN yaitu sehat dan diabetes. Pada evaluasi CNN yang kita uji adalah jumlah kernel dan ukuran kernel. Dan model CNN ada model pertama dan model yang kedua. Di sini dari beberapa evaluasi didapat bahwa jumlah kernel 16 dengan ukuran 3 kali 1, itu untuk model yang kedua itu memperoleh tingkat akurasi tertinggi yaitu 91%. Jadi pada disertasi ini telah dilakukan rekayasa sensor PCM terlapis karbon nanomaterial. Ada 7 jenis karbon nanomaterial. Kemudian bahan yang dipakai untuk melarutkan karbon nanomaterial yaitu bahan PVB. Pelapisan dilakukan memakai ultrasonic atomizer. Massa yang menempel adalah rata-rata 29,7 nanogram per sentimeter persegi. Rangkaian osilator model PIRS digunakan membangkitkan sinyal pulsa pada sensor GCM. Penghitung frekuensi yang diterapkan di sistem ini mempunyai kesalahan pengujian rata-rata 0,022%. Desain sistem keseluruhan di FPGA membutuhkan slash dan load masing-masing 13% dan 23%. Adapun metode identifikasi yang dipakai di sini adalah metode CNN dengan nilai akurasi tertinggi adalah 91,1%. Secara keseluruhan sistem ini ditinjau dari sensitivitas dan selektivitas telah berhasil dibuat dan berjalan dengan baik. Saran, sistem ini perlu dikembangkan menjadi lebih portable dengan konsumsi daya yang rendah. Metode identifikasi CNN perlu juga diperbaiki tingkat akurasinya dengan mengoptimalkan model-model arsitektur CNN yang lain. Ini adalah tadi sudah dibacakan publikasi-publikasi saya, namun nanti tadi ada tambahan 1, yaitu ada jurnal internasional. Jadi jurnal internasionalnya ada 3 meskipun ini sama-sama di IJIS G2. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Misbah atas presentasinya yang sangat menarik, di mana beliau membuat sistem electronic nose untuk mendiagnosa diabetes. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk presentasi Dr. Astrid Novita Putri, kemudian dilanjutkan untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan, boleh menuliskan dahulu di kolom komentar atau nanti saat sesi tanya jawab untuk raise hand. Oke, untuk selanjutnya saya bacakan dulu untuk biodata dari Dr. Astrid Novita Putri. Nama lengkapnya Astrid Novita Putri, tempat tanggal lahir Kudus 5 November 1990. Pekerjaan saat ini adalah dosen teknik informatika Universitas Semarang. Untuk dapat menghubungi Dr. Astrid di nomor telepon 0857 2774 atau di email astrid@usm.ac.id. Bisa juga di email astridnovitaputri@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau S1-nya di Sistem Informasi Universitas Dian Nuswantoro tahun 2008 sampai 2012, S2-nya di Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro tahun 2012 sampai 2014, kemudian untuk S3-nya Teknik Elektro ITS 2018 sampai sekarang. Untuk riwayat pekerjaan beliau ada banyak ya. Pertama, beliau mengajar di Universitas Dian Nuswantoro Semarang sebagai asisten dosen laboratorium komputer tahun 2010 hingga 2012. Kemudian bekerja di PT Wahyu Kencana Abadi, penulis buku penerbit Andi tahun 2013, kemudian bekerja di PT Basikraf Semarang Etnikraf Asia Order Processing Development System tahun 2015. Selanjutnya bekerja di CV Budi Utama Yogyakarta, penulis buku penerbit di Publis tahun 2017 hingga sekarang, dan juga sebagai konsultan IT dan tim analis Smart Province Jawa Timur tahun 2018. Kemudian dosen teknik informatika Universitas Semarang tahun 2016 hingga sekarang. Publikasi beliau selama S3, yang pertama seminar internasional dengan judul Smart Agriculture Using Supply Chain Management Based on Hyperledger Blockchain. Terbit di EOP Conference Series Earth and Environmental Science Volume 466 number 1 P01 2007. Kemudian untuk jurnal internasionalnya yang pertama terindeks Scopus Q2 dengan judul Multi-Objective Optimization of Production, a Case Study on Simplex, Goal Programming, and Pareto Front Models. Terbit di Journal of Optimization in Industrial Engineering, dan yang terakhir terindeks Scopus Q1 dengan judul Serious Game Supply Chain Management menggunakan Blockchain. Terbit di IEEE Access. Beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan dari Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2018 sampai 2020 dari Kemenristek Dikti, kemudian konsultan IT dan tim analis tahun 2018 dari Smart Province Jawa Timur, pembicara kuliah umum di Universitas PGRI Semarang, Reviewer International Conference of Information Technology, Information System and Electrical Engineering (ICTC), kemudian pembicara workshop Game Development Basis Blockchain. Beliau juga pernah mendapatkan bantuan publikasi jurnal internasional, hibah penelitian dosen pemula, reviewer jurnal internasional Kiwansage Games and Culture. Kemudian Publication Chair International Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering (ICTC) 2023 di Purwokerto. Kemudian juga menjadi Reviewer International Conference on
on Technology, Engineering, and Computer Application ITK 2023, sorry, dan juga sebagai bendahara IEEE CTSOC Indonesia tahun 2023 hingga 2025. Nah, untuk selanjutnya, Dr. Astrid akan mempresentasikan judul Serious Game Supply Chain Management menggunakan Blockchain Smart Contract. Untuk Dr. Astrid Nikita Putri, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Ibu Riza untuk moderatornya. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan disertasi saya dengan judul Serious Game Supply Chain Management menggunakan blockchain. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Astrid Novita Putri. Ya. Promotor saya ada Bapak Muhammad Daryadi, ST MSc, PhD, dan Bapak Reza Fuad Rahmadi, ST MT, PhD. Ya, untuk latar belakang penelitian saya adalah berdasarkan rantai distribusi Indonesia yang sangat panjang, rantai distribusi perdagangan Indonesia yang sangat panjang. Hal ini menyebabkan harga ke konsumen itu meningkat ya. Dalam hal ini adalah merupakan permainan harga dari tengkulak atau pengepul sehingga menyebabkan penurunan nilai tukar petani ya. Jadi di gambar sebelah kiri ini rantai distribusi perdagangan di Semarang ya, Kabupaten Semarang itu melewati petani, kemudian menjual ke pengepul kecil, pengepul besar, pedagang grosir di pasar tradisional, kemudian di pedagang eceran di pasar tradisional, kemudian konsumen. Kemudian di sebelahnya ada pola distribusi perdagangan di Indonesia. Ini juga hampir sama, mulai dari produsen, kemudian pengepul, pedagang grosir, distributor, pedagang eceran, keswalayan, baru ke pemerintah atau industri-industri rumah tangga dan konsumen. Ya. Kemudian dari penelitian ini saya membuat rantai distribusi yang baru sehingga dapat menguntungkan petani dan konsumen tanpa melibatkan pihak ketiga atau pengepul atau pedagang grosir. Menjadi seperti petani, kemudian petani menjual ke KUD, ya, dari KUD menjual ke memberikan ke distribusi langsung ke konsumen. Seperti itu. Nah, dari hal tersebut, dengan terbentuknya dynamic supply chain atau rantai pasok yang baru di sini, kami mengembangkan menggunakan teknologi blockchain smart contract ya, dan teknologi ambient intelligence. Jadi di sini blockchain ini sebagai teknologi terdesentralisasi di mana penggunanya tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Jadi setiap transaksi langsung antara aktor satu dan aktor selanjutnya dan diverifikasi melalui smart contract blockchain seperti ini. Nah, dalam penelitian ini saya mengembangkan, mensimulasikan menggunakan serious game ya, karena fokus penelitian saya memang di game. Kemudian dari latar belakang permasalahan tadi mengenai rantai distribusi yang sangat panjang ya. Di sini selain rantai distribusi yang panjang, di sini permasalahan yang lain di rantai perdagangan Indonesia adalah susahnya petani dalam mengambil keputusan untuk perencanaan produksi ya. Sehingga diperlukan suatu simulasi atau untuk mengoptimalkan hasil produksi menggunakan teknologi blockchain ya, atau kita menyebutnya dengan automatic execution smart contract ya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam melacak ketersediaan stok dan melibatkan hasil produksi dari hasil keputusan pemotongan jalur distribusi baru menggunakan teknologi blockchain. Nah, konsep yang diusulkan dari disertasi saya adalah dari aktor yang terlibat di sini ada petani, KUD, distribusi dan konsumen. Mereka melakukan transaksi ini menggunakan blockchain smart contract, teknologi blockchain smart contract. Ya, kemudian mereka menggunakan smart bidding ya. Di sini smart bidding itu sebagai
eh, jika ada jika ada pemesanan, dia akan melakukan seperti tender gitu ketika petani offer melakukan penjualan gitu. Kemudian setelah itu, setelah menggunakan teknologi blockchain, dioptimasi juga menggunakan optimasi produksi yang disimulasikan pada serious game. Dari perumusan masalah di atas, maka disimpulkan adanya alur distribusi yang rumit dan berbelit pada rantai distribusi perdagangan Indonesia, sehingga merugikan petaninya. Kemudian permasalahan kedua adalah petani sulit untuk dapat mengoptimalkan produksinya serta melakukan pelacakan ketersediaan stok. Untuk batasan masalah penelitian ini adalah game ini menggunakan teknologi blockchain smart contract sebagai pemodelan jalur distribusi baru untuk menghilangkan tengkulak atau pihak perantara. Game ini menerapkan model automatic execution smart contract berbasis metode multi-objektif optimasi produksi baru, menggunakan metode simplex, weighted sum, Pareto front, serta menggunakan teknologi blockchain berdasarkan variabel total konsumsi dan total produksi di petani untuk melacak ketersediaan stok pertanian. Tujuan penelitian ini adalah model rantai distribusi baru pada supply chain management Indonesia menggunakan teknologi blockchain dan smart contract sebagai penyimpanan transaksi di dalam catatan terdesentralisasi atau ledger. Kemudian yang kedua adalah metode baru untuk mengoptimasi hasil produksi menggunakan metode simplex, weighted sum, dan Pareto from, serta teknologi blockchain berdasarkan variabel konsumsi produksi pada petani untuk melacak stok yang disimulasikan untuk serius game agar stoknya terpenuhi. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan serius game ini sebagai media pembelajaran untuk mensimulasikan petani dalam pengambilan keputusan memotong jalur distribusi ya, sebagai media pembelajaran untuk petani yang tidak memahami supply chain management untuk tidak menjual kembali hasil pertaniannya ke tengkulak. Game ini juga menggunakan metode optimasi sehingga petani dapat memaksimalkan stok produksinya berdasarkan produksi dan jumlah konsumsi ya, menggunakan metode simplex ya dan Pareto front sebagai model optimasinya dalam permasalahan jamak untuk mencari solusi dari semua tujuan sehingga dapat maksimalkan hasil produksi yang dikarenakan memiliki keputusan permasalahan jamak atau multi objective optimization atau MOO. Originalitas penelitian ini adalah sebuah metode pengoptimalan hasil produksi menggunakan teknologi blockchain dan supply chain management sebagai mengolah buku besar terdistribusi dan sebuah teknologi blockchain. Model baru ini menawarkan solusi keuntungan penyimpanan data terpusat dan menjaga solusi privasi data dan kecepatan on-chain yang melibatkan lebih dari satu penyimpanan database privat karena terintegrasi satu sama lain dari hasil pemotongan jalur distribusi. Sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam mengambil keputusan pengendalian pertanian untuk memaksimalkan hasil stok pertaniannya menggunakan metode baru yang dapat digunakan sebagai saran kebijakan pengoptimalan jalur distribusi baru yang disimulasikan pada serious game untuk studi kasus di Indonesia. Pemodelan sebagai kontribusinya adalah pemodelan sebagai pendukung pengambilan keputusan petani melalui serious game sebagai media pembelajaran dalam memproduksi pertanian dari hasil keputusan pemotongan jalur distribusi teknologi blockchain untuk rantai pasok dengan distribusi ledger sehingga setiap transaksinya dapat ditelusuri ya, dan transparansinya terjaga. Rancangan ini diharapkan dapat diimplementasikan di Kementerian Pertanian di Republik Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, kota maupun kabupaten. Ini bagian posisi penelitian saya yang di atas biru ini penelitian sebelumnya mengenai permasalahan supply chain management untuk serious game dan
jalur distribusi dan optimasi. Kemudian yang di di kotak merah ini adalah rancangan penelitian saya. Jadi ide penelitiannya ini dari supply chain management, kemudian ada blockchain decentralized data sharing. Ini nanti menghasilkan jurnal Integration Ambient Intelligence Technology, Hyperledger Fabric Blockchain, and RFID in Agriculture using Supply Chain Management. Kemudian pengembangan penelitian selanjutnya adalah a smart contract is an agreement in the form cryptography kode digital signed by in the actor. Itu pengembangannya. Ini menjadi penelitian saya yang jurnal saya di Supply Chain Management Serious Game Using Blockchain Smart Contract. Ya, kemudian pengembangan selanjutnya ada di User Center Evaluation atau evaluasi dari gamenya blockchain tersebut. Kemudian dikembangkan lagi menjadi serious game for automatic optimization production based on blockchain untuk model baru MOO-nya. Lanjut. Ya, di sini diagram fishbone penelitian saya. Diagram fishbone penelitian saya di sini ada beberapa subtema atau gap penelitian dari permasalahan tadi, maka menjadi beberapa jurnal saya. Di sini untuk yang biru ini sudah publish, untuk hijau ini masih proses submit. Ya, bisa dilanjut. Ya. Kemudian blockchain sendiri adalah suatu teknologi untuk pencatatan digital yang terdesentralisasi secara private sehingga memiliki arti pengoperasionalan transaksi dengan bisnis user to user atau peer to peer. Ya, ini konsep dari supply chain management serious game menggunakan blockchain smart contract. Ya, di sini pertama mencatat log activity dari setiap transaksi jual beli antara petani, KUD dan konsumen, kemudian terkonek ke blockchain smart contract. Ya, kemudian dibuat skenario. Nah, setelah skenario menjadi menggunakan metode smart bidding untuk penawaran harga pada petani. Kemudian menjadi supply chain management blockchain menggunakan serious game. Lanjut. Ya, berikut adalah hasil penelitian saya. Di sini saya menggunakan smart contract supply chain management untuk disimulasikan pada serious game. Di sini saya menggunakan MetaMask, Unity, Moralis, kemudian menggunakan Ethereum Polygon untuk mata uangnya, kemudian tersimpan di Redis MongoDB. Untuk alurnya adalah petani. Petani melakukan tanda tangan digital dulu atau smart contract ya. Di sini smart contractnya ini untuk transaksi kepada KUD ya. Kemudian KUD menjual ke konsumen juga melakukan smart contract ya. Jadi KUD melakukan transaksi jual beli, kemudian tanda tangan digital atau oleh KUD, maka dan petani maka hasilnya baru tervalidasi, datanya tersimpan ke blockchain seperti itu. Lanjut. Di sini ada HVSM penelitian saya. Jadi jalannya game ini dimulai dari pertama login menggunakan wallet MetaMask ya. Kemudian di scan QR code maka akan mendaftar dulu atau datanya sudah tersimpan. Jika belum ya jika sudah mendaftar maka langsung masuk mode mau memilih sebagai petani, KUD maupun distribusi atau konsumen. Setelah itu mereka akan melakukan tanda tangan digital di smart contract-nya. Lanjut. Di sini detail HVSM-nya pertama dari petani. Petani melakukan mulai dari panen, kemudian menyimpan stok ke gudang, kemudian melakukan transaksi ke KUD ya, menjual ke KUD, kemudian jatahnya tersimpan di blockchain ya. Kemudian dari KUD tersebut juga melakukan transaksi juga ke konsumen ya. Ini ada transaksi mulai dari panen, mencek kualitas, kemudian datanya tersimpan dan melakukan smart contract atau tersimpan ke database smart contract. Lanjut. Ya, di sini untuk yang model distribusi ya, FSM untuk distribusi ya. Jadi di sini mulai dari pertama
Kalau distribusi berarti kan dia sudah menyimpan data dari pelanggan atau dari KUD ke konsumen. Di sini tersimpan, kemudian mereka melakukan tanda tangan digital, langsung datanya baru tersimpan ke teknologi blockchain. Sebagai konsumen juga sama, konsumen dapat melihat aktivitas yang ada di petani KUD. Jadi konsumen ini bisa melihat eh, barang hasil panennya itu kira-kira panen tanggal berapa, dari petani siapa, terus kira-kira kadaluarsanya itu kapan, seperti itu. Tersimpan di teknologi blockchain. Lanjut. Nah, berikut adalah uji operasi smart contract blockchain. Di sini saya menggunakan mata uang Matic ya, Matic, Matic untuk Ethereum-nya, untuk transaksi blockchain smart contract. Lanjut. Oke, nah di sini setiap transaksi atau setiap aktivitas itu langsung terkoneksi menggunakan smart contract ya, teknologi blockchain smart contract-nya. Jadi seperti ini tampilannya di sebelah kiri. Langsung dia meminta hubungkan, nah baru tersimpan. Jadi kemudian setelah dihubungkan, tanda tangan digital lagi, baru transaksinya bisa tersimpan. Jadi setiap aktor yang terlibat itu selalu melakukan verifikasi smart contract ini untuk memverifikasi datanya tersebut. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi tersimpan di transaction hash-nya. Di sini OX 28 titik-titik sampai 59 ini ya, dengan blok dan waktunya dari from to selanjutnya. Oke. Oke, lanjut. Iya. Ya, ini lingkungan virtual supply chain management smart contract ya. Seperti ini untuk gamenya. Bisa dilanjut lagi. Nah, di sini untuk Gaswi serius gamenya, di sini untuk 20 transaksi percobaan ya, untuk biaya Gaswi setiap transaksi. Bisa dilanjut. Nah, jadi seri game tadi semua terkait dengan smart contract, maka ada fitur. Jadi penelitian ini lebih fokus ke smart contract-nya. Jadi smart contract-nya ini nanti dikembangkan ke ambient intelligence menggunakan supply chain management, kemudian supply chain management serious game menggunakan smart contract, kemudian dikembangkan lagi menggunakan automatic optimasi production untuk blockchain. Ya, lanjut. Di sini master slab optimasi produksi saya ya, hampir mirip seperti tadi, tapi ini untuk yang optimasi produksinya. Ya, lanjut lagi. Ya, di sini saya menggunakan metode Simplex ya, karena metode Simplex untuk menyelesaikan permasalahan lebih dari satu batasan. Ya, jadi batasan tersebut berdasarkan parameter total konsumsi dan total produksi. Ya, lanjut. Nah, ini contoh dari eh, metode Simplex ya. Di sini menggunakan contoh di kasus kacang kedelai dan jagung. Di sini menghasilkan Itu berdasarkan tinggal variabel lanjut produksi lagi. dan konsumsi menghasilkan Z1 dan Z2-nya. Dilanjut lagi. Nah, ini untuk mencari metrik payoff untuk mencari nilai titik tengahnya untuk kedua tujuan tersebut. Ya, lanjut. Ini juga untuk kacang kedelai, jadi menemukan titik tengahnya antara produksi dan jumlah konsumsinya untuk nilai trade-off-nya. Bisa dilanjut. Nah, ini menggunakan weighted sum ini sebagai nilai bobotnya untuk pembobotan supaya nilainya antara 0 sampai 1. Maaf Bu, 1 menit lagi. Siap. Ya, Oke. dilanjut. Oke, lanjut. Next. Next lagi. Ya, ini hasilnya dari Pareto-nya, kemudian pengembangannya ke automatic execution smart contract-nya ini menggunakan blockchain. Ya, bisa dilanjut lagi. Next. Langsung ke publikasi. Nah, next. Nah, ini publikasi saya saat ini saya sudah tembus di jurnal Q4 Conference. Kemudian yang kedua ada jurnal IEEE Access Q1 ini sudah publish tahun 2023. Kemudian jurnal Q2 saya juga sudah publish ya. Kemudian paper ketiga saya, jurnal Q3 ini baru accepted ya di conference, tapi dia bekerja sama dengan jurnal. Kemudian paper kelima saya, jurnal Q1 Blockchain Research Application ini masih proses submit, belum ada decision. Yang selanjutnya ada jurnal Q2 saya, IE Transaction on Game, ini juga
masih belum ada decision, baru submit. Kemudian yang terakhir ini mau proses ISBN adalah buku monograf dari penelitian saya ini dengan judul Supply Chain Management Dinamis berbasis teknologi blockchain smart contract dan ambient intelligence untuk mengatasi permasalahan blue wave dan transparansi informasi. Ya, ini luaran saya, seminar nasional, internasional. Lanjut, next. Ini Q1 saya yang sudah publish di IEEE Access. Lanjut lagi. Ini Q2 saya yang sudah publish. Next. Ini conference Q3. Ini sudah accept. Next lagi. Ini Q1 saya juga masih submit, belum ada decision. Next. Ini Q2 saya submit. Next lagi. Ini buku draft monograf saya. Sekian, terima kasih presentasi saya. Mungkin ada masukan dan arahan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Dr. Astrid atas presentasinya yang sangat sangat bagus ya, di mana Bu Astrid dalam membuat blockchain supply chain management dengan smart contract yang diterapkan pada games. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan boleh diketik atau raise hand. Iya. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Apakah ada? Kita tunggu dulu. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Laura, dari Bu Laura Kaula Anivia. Izin bertanya untuk Pak Misbah. Saya bacakan pertanyaannya, nanti langsung dijawab ya. Oke. Izin bertanya untuk Pak Misbah, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sistem ini dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Pak Misbah, boleh dijawab. Baik, untuk tantangan pengembangan sistem ini, yang pertama adalah bagaimana membuat sistem ini, sistem elektronik NUS ini dibuat portable. Artinya di situ ada algoritmanya juga, algoritma pengenalan polanya juga yang masuk dalam sistem tersebut. Nah, penggunaan FPGA itu memang sedikit rumit ya, ketimbang kita menggunakan apa itu kayak microcontroller gitu ya, atau yang lain. Tapi di sini karena apa, di situ kita menggunakan banyak resource ya seperti kita menggunakan 7 counter ya, yang itu memang butuh penggunaan FPGA. Nah, solusinya memang kita harus mengembangkan karena ini ya FPGA yang jelas ada keterbatasan misalnya dalam mungkin softwarenya juga, karena FPGA itu kan tergantung dari kapasitas gerbang logiknya juga. Jadi kalau kita mau mengembangkan lebih bagus lagi ya berarti kita harus cari FPGA yang mempunyai gerbang logik yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa juga
membuat desain suatu desain misalnya mini komputer di situ bisa, atau mikroprosesor di dalamnya itu bisa. Nah, itu tantangan ke depannya seperti itu, sehingga misalnya metode CNN itu bisa kita masukkan ke dalamnya. Nah, selama ini kita masih dalam proses untuk studi dalam memasukkan algoritma pengenalan pola di situ. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, tantangannya adalah gimana untuk membuat alat pendeteksi urin ini menjadi alat yang portable dan dapat dibawa ke mana-mana. Atau Nah, tantangannya adalah dari segi hardware-nya, di mana menurut Dr. Misbah adalah dengan mengembangkan mungkin menggunakan FPGA. Nah, yang saya tahu FPGA ini harganya juga nggak murah. Ya, oke. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Bu Resma Intan. Izin bertanya, Bu Astrid. Tips apa saja yang bisa dibagikan agar bisa publish jurnal Q1? Pertanyaan yang menarik. Silakan Dr. Astrid untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Riza. Cara supaya bisa keterima di jurnal Q1 ya. Jadi jurnal Q1 kan jurnal Scopus dengan peringkat 1 sampai 50. Jadi memang ratingnya ini sangat tinggi. Jadi gimana caranya supaya kita bisa keterima? Dari pengalaman saya ketika saya menulis jurnal di Q1 ini, bagaimana penelitian kita ini bisa memiliki pengaruh besar untuk sektor tersebut seperti itu ya. Kalau di tema saya ini kan saya memotong rantai distribusi baru dan membuat rantai distribusi baru untuk Indonesia. Nah, untuk permasalahan ini memang masih jarang yang membahas hal tersebut. Jadi hal ini kan diterapkan di Indonesia, tapi juga bisa diterapkan di luar negeri gitu. Kemudian yang kedua adalah supaya bisa terbit di Q1 adalah coba menonjolkan teknologinya ya. Jadi untuk permasalahan tersebut teknologinya ditonjolkan dan cara untuk menyelesaikan masalahnya tersebut memang sesuatu yang baru dan tidak pernah difikirkan oleh pada umumnya seperti itu. Jadi memang diperlukan suatu kreativitas dalam hal tersebut. Ya, seperti itu. Jadi semangat ya yang mau publish Q1. Oke, dari pertanyaan Popis Q1 untuk Bu Risma, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi yang tadi tipsnya dari Dr. Astrid adalah di mana kita harus memilih penelitian yang mempunyai impact dan juga menonjolkan teknologinya atau dilihat dari sisi kebaruannya. Terima kasih Bu Astrid. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Astrid lagi. Bagaimana game yang Anda rancang diadaptasi untuk mencerminkan kondisi pasar atau skenario tertentu yang mungkin dihadapi oleh pemain di dunia nyata? Oke, baik, terima kasih untuk Bu Enda. Jadi untuk penelitian saya mengenai kondisi pasar, saya menggunakan di Q1 saya itu jurnalnya ada menggunakan metode smart bidding ya. Jadi smart bidding di sini adalah menggunakan nilai NTP dan HPP atau harga pokok pasar ya. Jadi data yang tersebut diambil dari HPP di Indonesia, kemudian kita sesuaikan di gamenya tersebut, kemudian apakah sudah sesuai dengan harganya tersebut ya. Jadi selama ini untuk game saya adaptasinya baru dari NTP nilai tukar petani dan HPP-nya dari di Indonesia seperti itu. Ampun. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi untuk jawaban dari pertanyaan dari Bu Enda Purwanti, gimana untuk gimana game yang dirancang dapat diadaptasi untuk mencerminkan kondisi pasar. Nah, itu untuk sementara masih diterapkan di games dan untuk
desainnya masih menggunakan desain yang ada di Indonesia. Jadi ini mungkin kalau diterapkan di Indonesia ya sangat berguna dan sangat cocok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Aulia Saharani, izin bertanya untuk Dr. Astrid lagi. Apa manfaat utama yang didapatkan pemain dari memahami manajemen rantai pasokan melalui pendekatan game berbasis blockchain? Ya, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan ini. Jadi manfaatnya adalah pemain ini juga dapat mengerti alur supply chain manajemen yang baru ya, yang supply chain manajemen baru dari petani. Petani menjual ke KUD, kemudian KUD menjual ke konsumen ya. Jadi di sini petani diharapkan dapat memahami alur supply chain manajemen yang baru tanpa harus menjual ke pengepul ya. Nah, di sini untuk teknologi blockchain-nya ini eh, sangat bermanfaat untuk dapat men-tracking hasilnya. Jadi misalkan kita sebagai konsumen kita bisa tahu riwayat atau log activity-nya di setiap transaksinya tersebut ya. Misalkan kita membeli cabai berarti kita tahu cabai ini didapatkan dari petani mana, kemudian jam berapa dia panen, aktivitasnya seperti apa, harganya berapa, sampai ke konsumen itu harganya berapa, seperti itu. Bahkan sampai mengetahui tanggal panen dan tanggal kadaluarsa. Jadi ini memang sangat bermanfaat untuk untuk kita ya. Jadi bisa mengetahui alur supply chain manajemennya lebih detail. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Karena waktu saya lanjut untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad Idris Romadri. Izin bertanya untuk Dr. Misbah, bagaimana dataset pelatihan untuk convolutional neural network dikumpulkan dan dipersiapkan dalam studi ini? Silakan. Ya. Baik, untuk dataset pelatihan tadi, data itu diambil dari 7 sensor tadi. Datanya itu berupa titik-titik ya, berupa titik-titik yang membuat suatu kurva. Nah, pada saat pengambilan titik itu ada sekitar 1.140-an titik. Nah, itu nanti diambil satu sampel dan nanti akan disimpan dalam bentuk teks. Nanti satu kali pengambilan kita simpan data titik-titik tersebut yang berjumlah 1.000-an itu kita simpan dalam bentuk teks sehingga akan terkumpul tadi sekitar 114 teks itu yang berupa data kurva-kurva yang berasal dari 7 sensor tadi. Nah, itu caranya dalam mengumpulkan data dan dipersiapkan nanti di CNN-nya nanti ya istilahnya itu dikelompokkan ini data untuk sensor untuk yang terlapis karbon atau SWCNT atau double CNT atau multi wall CNT itu kita pisah-pisahkan kemudian kita siapkan untuk dalam pelatihan CNN tadi. Gitu caranya. Terima kasih atas jawabannya, Dr. Misbah. Mohon maaf saya. Jadi untuk pengumpulan dataset dari penelitiannya Dr. Misbah adalah dengan mengambil data dari 7 buah sensor, kemudian yang sensornya ini nanti berupa titik-titik, ada 1.400-an titik yang sangat banyak sekali dan dikumpulkan seperti itu. Seperti itu jawabannya untuk Pak Idris. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut untuk sesi selanjutnya, yaitu pesan dan kesan promotor. Untuk tiap promotor, di data saya ada 4 untuk memberikan pesan dan kesan secara bergantian.
Untuk yang pertama, dipersilakan Dr. Muhammad Rifai, STMT, untuk memberikan kesan dan kesannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya yang diberikan. Nah, semoga suara saya terdengar. Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat untuk Pak Misbah dan Bu Astrid tadi ya, yang telah menyelesaikan studinya di program dokternya di ITS ya. Oke, terkait dengan penelitian yang dilakukan Pak Misbah bersama saya, ini mungkin pesan-pesan yang saya peroleh ini adalah mungkin proses penelitiannya. Ini mungkin banyak beberapa kendala, ada beberapa kendala seperti mungkin dari pihak mahasiswa mungkin tidak bisa bebas tugas dari instansinya, mungkin ini salah satu contohnya. Kemudian juga penelitian ini melewati periode COVID ya, COVID. Nah itu juga memberi tantangan sendiri karena rumah sakit pada saat itu agak susah untuk mendapatkan data, karena ini data yang diambil oleh Pak Misbah ini kan hubungannya dengan rumah sakit ya, pasien di rumah sakit. Kemudian juga tes TOEFL-nya, jadi mungkin bagi mahasiswa yang lain agar lulusnya agak cepat ya, mungkin sedini mungkin harus mempersiapkan kemampuan English-nya ya, English. Oke, Pak Misbah bersama saya sudah disebutkan tadi mempublish beberapa jurnal. Nah, mungkin nanti ke depannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Kita bisa kerjasama nanti antara Muhammadiyah Gresik dengan ITS ya. Tetap meneliti pada bidang yang sama ya, yang sama. Memang penelitian ini melibatkan penelitian dasar dan juga penelitian lanjutan atau terapan gitu ya. Nah, bahan-bahan sensor dan sebagainya itu kita harus kerjasama dengan dan dari jurusan atau departemen lain, misalkan dari kimia ataupun dari departemen yang lain untuk bisa mewujudkan sensor ini. Kemudian kalau kita tinjau memang teknologi elektronik industri ini tidak bisa mengidentifikasi kandungan yang ada di dalam suatu sampel, tetapi ya mengenali polanya ya. Jadi pola orang sehat itu bagaimana, tidak sehat itu bagaimana. Ya pada umumnya untuk mendeteksi adanya penyakit itu kita bisa mengenali gejalanya, seperti nyeri, bengkak, pusing dan suhu tubuh gitu. Tapi yang dikerjakan Pak Misbah ini adalah dari urinnya, dari cairan dikeluarkan oleh tubuh ya, urin. Tapi yang diteliti bukan cairannya, tapi adalah fasa uap atau fasa gasnya. Karena dengan kita menganalisa volatile organic compound itu kita bisa secara cepat ya, mendapatkan respon dari sensornya. Kemudian juga non-invasif, murah, dan mungkin mudah dilakukan oleh orang yang tidak perlu ahli. Gitu. Nah, mungkin sudah banyak penelitian ya yang sudah melaporkan bahwa elektronik itu dapat digunakan untuk prediksi atau mungkin monitoring suatu penyakit oleh pasien ya. Dan kedepannya ya sistem ini ya itu bisa digunakan sebagai pelengkap gitu ya, sebagai pendeteksi awal gitu ya, untuk memeriksa suatu penyakit, sehingga secara dini bisa kita ketahui. Oke, sekali lagi selamat bagi Pak Misbah atas perusahaan dokternya. Jangan berhenti di sini ya, kita berkolaborasi ya dengan ITS dan Universitas Muhammadiyah Gresik untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang lebih
banyak. Oke ya. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Rifai atas pesan dan pesannya. Untuk selanjutnya, pesan dan pesan dari Profesor Dr. Bernard Freddy Kurniawan, SSI, MSI. Untuk Prof. Freddy, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Misbah sudah sampai ke tahap ini. Kita promosi dokter baru. Mudah-mudahan apa yang dicapai selama ini bisa bermanfaat gitu ya. Ilmu itu kalau sudah didapat kemudian tidak diaplikasikan, manfaatnya jadi kurang. Gitu. Saya senang karena beliau ini rajin gitu ya, rajin untuk bisa mengerjakan topik ini. Beberapa saat ada di lab kami gitu ya, karena ini gabungan dari dan kimia. Terima kasih Pak Rifai juga sudah memberi kesempatan untuk bisa kolaborasi. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Sekali lagi Pak Misbah, kami membuka diri bila ada sesuatu yang dibutuhkan atau kolaborasi lebih lanjut. Karena memang tidak bisa berdiri sendiri sekarang, semuanya bekerja beriringan. Ilmu itu kadang sekarang tidak tahu ujungnya di mana, awalnya di mana, tiba-tiba mengerjakan hal yang sama. Ilmu itu memang ada ilmu dasar, ada 4. Matematika, fisika, biologi, kimia. Dan semuanya muaranya ke sana. Kebetulan salah satunya adalah saya yang memang bekerja di kimia. Dan topiknya kebetulan sama, yaitu saya merupakan aktif di profesor saya di kemobiosensor, termasuk membuat sensor baru. Lanjutannya Pak Rewa ini terkait penyakit, deteksi. Kemudian saya juga punya lagi seorang murid juga nanti adalah terkait dengan deteksi penyakit, gitu ya. Penyakit yang berbeda lagi, ya. Kita bergerak ke arah sana. Karena kesehatan ini adalah salah satu topik yang besar dan mendapat perhatian cukup intens dari banyak negara. Dari banyak negara. Kemudian selain topik ini sebenarnya yang cukup menarik adalah topik militer biasanya. Militer dan kesehatan ini menempati urutan tertinggi biasanya. Ya. Yang lain di bawahnya, makanan dan di bawahnya. Tapi untuk kesehatan dan militer itu menempati porsi paling banyak biasanya. Walaupun tidak meninggalkan makanan, karena saya juga sensing makanan juga banyak. Kebetulan topik Pak Rifai benar tadi bahwa tidak menarget satu, tapi merupakan pola yang diambil. Mudah-mudahan pola-pola begini ini biasanya juga melibatkan matematik, statistik, ya kan. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Sekali lagi saya ucapkan Pak Misbah selamat. Sekarang pintu gerbangnya sudah dibuka. Anda sekarang ke arah mana itu tergantung jenengan sendiri. Nah, nanti kita ketemu sebagai kolega di luar. Mudah-mudahan bisa bekerja sama lebih lanjut. Karena kimia kadang-kadang kelemahannya adalah satu, instrumentasi. Itu kenapa kami di kimia punya sekarang membuka prodi baru, yaitu instrumentasi dan sains analitik khusus untuk yang seperti Pak Misbah kerjakan ini. Monggo semuanya kami ikut happy untuk keluarga elektro, mudah-mudahan berguna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Freddy atas pesan dan pesannya. Untuk selanjutnya kepada Pak Muhammad Haryadi, ST MSc PhD, untuk memberikan pesan dan kesannya. Kepada Prof. Haryadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mbak Riza ya, Mbak Riza. Oke, Astrid
dan Pak Misbah, selamat ya. Akhirnya sudah sampai di ujung perjuangan ini. Tapi saya sekedar mengingatkan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan Anda, tetapi ini adalah eh, awal dari tantangan yang baru ya. Jadi jangan setelah lulus malah tidak luruskan riset gitu ya. Nah, terutama sama Astrid nih, ya Ya, Pak. perjuangan kamu luar biasa ya, luar biasa. Tidak kenal menyerah, biarpun sudah ditolak reviewer berapa kali ya. Ini juga harus jadi apa ya, contoh untuk yang lainnya. Jangan ragu-ragu untuk submit ke Q1 ya. Ini buktinya Astrid bisa nih. Ya, tadi ya. Ya. Ya, saya lihat perjuangan kamu juga apa ya. Hmm, ya mana kamu harus cuti hamil lagi dan lagi sebagainya ya. Tapi ya kamu tetap balik dan melakukan riset ya. Dan ini bisa menjadi apa namanya contoh bahwa eh, tidak ada kata menyerah ya. Walaupun ditolak sama reviewer beberapa kali, tetap tulis ya, tidak stres ya. Apalagi ya, ya saya tahu lah tantangannya banyak. Dan saya tahu juga apa kamu sampai terakhir pun ya masalah itu masih banyak. Tapi ya kamu tetap ngotot aja kayak badak gitu ya, cerundul deh. Terima kasih, Pak. Iya, tapi jangan sampai ntar habis lulus berhenti loh, Trit. Ya, lanjutkan ya kita harus ada kolaborasi. Anda tahu bahwa blockchain adalah jaringan masa depan. Ya, ini adalah sebuah jaringan beyond internet. Kamu sendiri sudah sebutkan tadi masalah traceability yang hanya bisa dipunyai di teknologi ini ya, tidak ada di teknologi lain. Ya, kalau orang-orang masih pakai AI, blockchain sudah AI implemented langsung ya dengan smart contract yang kamu pakai, walaupun kamu tidak bilang itu AI. Nah, maka eh, ini adalah sebuah contoh sukses pengembangan blockchain dalam dunia nyata. Dalam hal ini adalah distribusi pangan ya. Nah, karena kebanyakan blockchain hanya dipakai pada cryptocurrency ya. Tapi ini terbukti bahwa smart contract ini bisa dijalankan dan kita bisa manfaatkan traceability-nya untuk ya, melihat track record dari eh, apa namanya stakeholder gitu ya. Nah, dan ini tidak cukup berhenti di sini ya, Ustaz ya. Nah, saya akan tunggu kolaborasi kamu dengan lab saya tadi kelanjutannya seperti apa ya. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan mungkin ada junior kamu yang mau melanjutkan riset ini, lab saya tetap open ya. Dan ke depan sudah ditunggu tuh sama Web 3.0 ya. Jadi eh, ini betul-betul riset yang sangat apa ya ditunggu-tunggu untuk pengembangan ke depan. Ya, ya itu sedikit komentar dari saya. Semoga bisa menjadi apa ya, bukan pesan dan kesan terakhir saya buat kamu ya, tapi bisa menjadi semangat supaya kita tetap bisa bekerjasama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak Haryadi. Ya, terima kasih Pak Haryadi atas pesan dan kesannya. Untuk selanjutnya pesan dan kesan promotor dari Bapak Reza Fuad Rahmati, SDMT PhD. Untuk Bapak Reza, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Riza. Suara saya kedengeran ya? Iya, kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke, ya, terima kasih. Untuk Bu Astrid dan Pak Misbah, selamat ya, sudah sidang terbuka ini udah kayaknya minggu depan, sudahnya minggu depan ya? Besok Minggu, Pak. Oh, besok minggu ya, besok minggu. Oke. Semangat tadi habis sudah nanti udah menerima ijazah, sudah sah menjadi dokter. Eh, Sekarang pun sudah sah ya menjadi dokter karena sudah yudisium, jadi bisa dipakai gelarnya. Dan untuk Bu Astrid nih, Bu Astrid ini luar biasa gitu. Jadi ya seperti tadi Pak Aryadi bilang sangat konsisten gitu ya meskipun eh, banyak ditolak tapi juga tetap konsisten untuk mengeluarkan ide-ide baru gitu ya Bu Astrid.
waktu bimbingan juga wasit biasanya sudah menyiapkan ide-ide baru, sehingga ketika kita diskusi itu sudah sangat hidup sekali, sehingga waktu itu dapatnya bisa submit ke banyak jurnal ya, sehingga nanti sekarang ini masih nunggu 2 nih wasit ya, Iya betul 2 Pak. paper yang belum di rilis hasil reviewnya ya, mungkin nanti mudah-mudahan cepat rilis ya reviewnya, dan kalau bisa diterima dan lebih bagus lagi. Nah, risetnya Bu Asri ini cukup bagus, dan kalau ini nanti, jadi harapan saya sih sama mungkin Pak Aryadi juga nggih, risetnya bisa diimplementasikan Bu nggih. Dan mungkin memang implementasi secara real di lapangan itu memang tanda petik ini untuk riset yang ini kayaknya cukup sulit nih, tapi mungkin wasit ini sudah bergerilya ke dinas-dinas di sekitar kota Semarang gitu, dari cerita Bu Asik ya pada saat bimbingan, dan mudah-mudahan mereka bisa mengadopsi gitu ya. Kalau bisa mengadopsi sehingga nanti seperti yang Bu Asik bilang bisa memutus satu rantai yang cukup cukup panjang sehingga diputus, dan asumsinya nanti petaninya sejahtera, kita yang beli juga lebih murah gitu ya. Jadi ada dua sisi yang saling menguntungkan. Nah, itu tentang riset yang sekarang Bu Asit, dan Bu Asit juga menentukan, jadi mungkin nanti monggo ketika sudah lulus apakah juga membuat game-game yang lebih variatif gitu ya, yang juga dipadu dengan blockchain lagi, yang dipadu dengan teknologi lain mungkin yang kalau Bu Asit mau mengeksplor lebih lanjut gitu ya, sehingga nanti bisa bermanfaat juga bagi main. Jadi salah satu tantangan orang dengan gelar doktor itu adalah bagaimana karya-karyanya nanti juga berguna gitu ya bagi masyarakat, dan juga menginspirasi orang lain untuk menciptakan karya-karya lain yang lebih bagus lagi. Jadi ini juga salah satu beban yang ada di kita gitu yang bergelar doktor gitu, salah satunya adalah itu. Dan mudah-mudahan Bu Asit juga bisa menciptakan karya-karya lain yang sangat bagus gitu ya, sehingga nanti bisa berguna bagi masyarakat di Bang. Ya, Amin. mungkin itu dari saya. Bu Asit selamat, dan juga Pak Misbah selamat ya. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Reza atas pesan dan pesannya. Sekarang waktu saya sudah selesai sebagai moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas promosi doktor barunya untuk Pak Misbah dan Bu Astrid. Semoga pencapaian Anda dan kesuksesan selalu menyertai Anda sekalian. Saya mohon maaf jika saya ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan untuk Bu Rina melanjutkan acara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riza yang sudah memandu jalannya presentasi sidang promosi Dr. Misbah dan Dr. Astrid pagi hingga siang ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Ibu Astrid Novitasari dan Bapak Misbah atas pencapaian doktoralnya. Semoga ilmu yang telah diraih dapat bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat luas. Dengan berakhirnya sesi ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara promosi doktor baru Departemen Teknik Elektro ITS pada hari ini. Namun, sebelum kita menutup sesi acara dan meninggalkan Zoom meeting, kami mengajak seluruh peserta untuk berfoto bersama. Jadi, mohon kepada Bapak Ibu yang mungkin masih off cam untuk menyalakan kamera. Dan kami mungkin minta bantuan
Pak Idris ya untuk membantu pengambilan gambar. Bapak Julido. Ya, kita masih nunggu. eh Oke, udah ready? Ya, Bapak Ibu, jadi karena ada 2 slide, sebentar. Mungkin dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, sudah ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan meeting ini. Iya, silakan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, terima kasih semuanya, izin. Iya, terima kasih Bapak. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.